Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Azliza dengan NIM 121230120. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas final exam kimia fisika saya berupa journal co-presentation dengan dosen pengampu mata kuliah kimia fisika saya, Bapak Dr. Heri Septiakusuma SSI MT. Baiklah, untuk jurnalku presentasi kali ini saya membahas mengenai revolusi hijau dalam penyimpanan energi sebagai superkapasitor berbasis biomasa. Adapun review artikel yang menjadi acuan, di sini saya mengangkat dua review artikel. Yang pertama itu ada Harnessing Bamboo Waste for High Performance Supercapacitor, a comprehensive review of activation methods and application. Jadi di sini tuh membahas tentang memanfaatkan limbah bambu untuk superkapasitor berkinerja tinggi dengan tinjauan komprehensif tentang metode aktivasi dan aplikasinya. Untuk sumber jurnalnya itu dari Journal of Energy Storage volume 105 yang publish pada tanggal 1 Januari 2025 dengan kode 114613. Untuk penulis dari review artikel ini ada Sharon Meng Suangko, Brigitte Lai Fiu Chin, Meme Huang, Chung Long Yin, Jundika Chandra Kurnia, Su Xiong Lam, Yi Hua Tan, Ye Ho Chai, dan Nur Adila Rashidi. Di bawah tertera link yang dapat mengakses untuk membuka review artikel ini. Untuk review artikel kedua berjudul Sustainable High Energy Supercapacitor Metal Oxide Agricultural Waste Biochar Composites Paving the Way for a Greener Future. Jadi, di review artikel ini membahas tentang superkapasitor energi tinggi yang berkelanjutan dengan komposit biochar limbah pertanian dan oksida logam untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih hijau. Untuk sumber jurnalnya masih sama, yaitu Journal of Energy Storage, volume 77 yang publish pada tanggal 30 Januari 2024 dengan kode 109723. Untuk penulis dari review artikel yang keduanya ada Ahil Pradiprau Heldukar, Van Diendang, Anadurai Tamil Selvan, Rueandong, dan Bidan Pandit. Di bawah ini terdapat link yang bisa diakses untuk membuka review artikel tersebut. Adapun highlight dari setiap review artikel, yang pertama ini merupakan highlight dari review artikel pertama, yaitu ada Bamboo Bio Waste Drive Carbon Overs High Specific Capacity. Karbon yang berasal dari limbah organik bambu menawarkan kapasitansi spesifik yang tinggi. Kedua, innovative activation techniques enhance bamboo carbon's performance and porosity. Jadi ada teknik aktivasi yang inovatif meningkatkan kinerja dan porositas karbon bambu. Yang ketiga, combining atom doping and composites boost energy density and conductivity. Menggabungkan doping atom dan komposit untuk meningkatkan kepadatan energi dan konduktivitas. Yang keempat, bamboo-based supercapacitors exhibit superior cyclic stability and charge rates. Jadi, superkapasitor berbasis bambu menunjukkan stabilitas siklus dan tingkat pengisian yang lebih unggul. Untuk highlight dari review artikel kedua, ada yang pertama, Metal Oxide Biochar Composites Best Sustainable Supercapacitors are review. Jadi ditinjau juga di review artikel ini mengenai superkapasitor berkelanjutan berbasis komposit oksida logam biochar.
Yang kedua ada supercapacitive properties of composites are upgraded by improving ion transport. Jadi sifat kapasitif komposit ditingkatkan dengan meningkatkan transportasi ion. Dan yang ketiga itu ada composition and synthesis challenge how to develop greener supercapacitor. Ada tantangan komposisi dan sintesis untuk membantu mengembangkan superkapasitor yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada optimized design and eco-friendly approach project sustainable trajectory. Jadi, desain yang dioptimalkan dan pendekatan ramah lingkungan untuk proyek yang berkelanjutan. Adapun contents yang akan dibahas ke depannya, yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada agriculture waste derived carbon, yang ketiga ada biomass properties, keempat specific application, kelima ada challenge and outlook, and yang terakhir tuh ada conclusion. Baiklah, untuk introduction, apa itu penyimpanan energi? Penyimpanan energi merupakan teknik penting untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan energi. Energi yang diperoleh dari sumber energi terbarukan itu bersifat non-dispatchable, yang artinya energi tersebut tuh tidak dapat diperoleh berdasarkan permintaan energi secara real time, sehingga perlu disimpan dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Untuk saat ini, berbagai jenis penyimpanan energi telah dikembangkan dan diadopsi seperti ada yang pertama itu penyimpanan elektrokimia berupa baterai timbal asam dan lithium ion. Yang kedua ada penyimpanan mekanis berupa penyimpanan pompa hidro dan flywheel. Yang ketiga ada penyimpanan termal berupa penyimpanan energi garam cair dan sistem penyimpanan thermal adsorpsi. Yang keempat ada penyimpanan listrik berupa superkapasitor dan magnet superkonduktor. Dan yang terakhir itu ada penyimpanan kimia berupa sel bahan bakar hidrogen. Nah, dari masing-masing penyimpanan ini tuh memiliki pro dan kontra, karena ditinjau dari sifat kepadatan dayanya, kepadatan energinya, dan masa pakainya. Di antara semuanya, untuk penyimpanan elektrokimia ini terutama baterai itu yang paling banyak digunakan dan tersedia secara komersial. Superkapasitor juga dikenal sebagai ultrakapasitor atau kapasitor elektrokimia. Superkapasitor telah muncul sebagai teknologi penyimpanan energi yang menjanjikan dengan kepadatan daya tinggi, kemampuan pengisian dan pengosongan yang cepat, dan siklus hidup yang panjang. Nah, salah satu komponen utama dalam superkapasitor itu adalah bahan elektroda yang memainkan peran penting dalam menentukan kinerjanya. Di sini ada yang perlu diketahui kalau misalnya superkapasitor itu dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat elektrodanya. Superkapasitor dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat elektrodanya dan mekanisme penyimpanannya. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama itu kapasitor lapisan ganda elektrokimia atau EDLC, dan yang ketiga ada pseudokapasitor, dan yang terakhir itu ada kapasitor hibrida. Nah, tadi kan ada menyinggung tentang komponen penting atau komponen utama yang ada dalam sebuah kapasitor, yaitu bahan elektroda.
itu ada apa ya? Ada jenis dari bahan elektrolit itu sendiri. Di sini dijelaskan kalau oksida logam telah mendapatkan perhatian yang signifikan sebagai bahan elektroda karena kapasitansi spesifik yang tinggi, ketersediaan yang melimpah, kemudian juga biaya rendah dan sifatnya yang ramah lingkungan. Nah, jadi di sini tuh ada tabel yang menunjukkan sifat oksida logam dan potensi dari pengaplikasiannya. Di oksida logam itu ada banyak. Yang pertama itu ada ruthenium oksida. Sifatnya itu stabilitas siklus yang sangat baik, kapasitansi spesifik yang tinggi, hingga 1000 F per gram, F per gate. Jadi untuk pengaplikasiannya itu ada electronic portable, sistem kedirgantaraan dan pertahanan. Kemudian ada mangan oksida, sifatnya itu biayanya rendah, kapasitansinya baik, dan kelimpahannya alami. Untuk pengaplikasiannya di sistem energi terbarukan dan sistem cadangan daya. Kemudian ada oksida besi ya, atau iron oxide. Itu sifatnya itu bahan bakunya yang melimpah dan hemat biaya, serta konduktivitas listriknya yang tinggi. Untuk pengaplikasiannya ada di penyimpanan energi dalam perangkat elektronik portable dan perangkat medis serta implan. Kemudian ada nickel oxide. Sifatnya itu konduktivitas listrik yang tinggi, tingkat pengisian dan pengosongannya cepat. Untuk pengaplikasiannya dapat digunakan di daya cadangan untuk penggunaan industri dan perumahan. Dan ada juga cobalt oxide. Untuk sifatnya itu stabilitas termal, terus juga kecepatan pengisian dan pengosongannya. Dan untuk pengaplikasiannya itu di perangkat penyimpanan energi dan implan. Kemudian ada juga vanadium pentoxide ya, atau vanadium pentooksida. Ini tuh sifatnya cocok untuk elektrolit berair dan non-air. Untuk pengaplikasiannya di sistem penyimpanan energi jaringan dan kualitas daya industri. Upaya untuk meningkatkan efektivitas superkapasitor sebagian besar berpusat di sekitar inovasi bahan elektroda mutakhir. Salah satu kelas bahan yang menjanjikan tersebut adalah komposit oksida logam biochar. Komposit oksida logam biochar komposit oksida logam biochar ini menggabungkan sifat unik antara oksida logam dan biochar. Biochar ini berasal dari limbah pertanian untuk membuat bahan hibrida dan sifat elektrokimia yang ditingkatkan. Jadi biochar merupakan bahan kaya karbon yang diproduksi melalui pirolisis biomasa seperti residu pertanian dan limbah kehutanan. Nah, biochar ini memiliki struktur yang sangat berpori, luas permukaan yang besar, dan konduktivitas listrik yang baik juga. Nah, untuk pemanfaatan komposit biochar yang berasal dari limbah pertanian dengan oksida logam untuk superkapasitor berenergi tinggi sebagai pendorong ekonomi sirkular hijau serta solusi penyimpanan energi berkelanjutan. Nah, untuk eksplorasi komposit ini telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan para peneliti mengungkapkan temuan-temuan utama dan mengidentifikasi jalan penelitian yang belum dieksplorasi. Salah satu temuan utama dalam penelitian terbaru tentang komposit oksida logam biochar untuk superkapasitor adalah peningkatan substansial dan kapasitansi. Oke.
Untuk pembahasan selanjutnya itu adalah karbon yang berasal dari limbah pertanian. Karbon yang berasal dari limbah pertanian yang dikenal sebagai biochar telah muncul sebagai pesaing yang menjanjikan. Biochar adalah bahan kaya karbon yang diproduksi melalui proses residu pertanian seperti batang tanaman, jerami, sekam, dan biomasa lainnya. Praktik ramah lingkungan ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menawarkan banyak manfaat, menjadikannya sumber daya yang berharga untuk masa depan yang lebih hijau dan lebih tangguh. Produksi biochar melibatkan pemaparan limbah pertanian ke lingkungan bersuhu tinggi dan terbatas oksigen. Mencegah pembakaran sempurna dan menghasilkan konversi bahan organik menjadi produk berbasis karbon yang stabil. Nah, proses ini secara signifikan tuh mengurangi emisi gas rumah kaca yang akan dilepaskan ke atmosfer jika limbahnya itu dibakar atau dibiarkan terurai secara alami. Sebaliknya, biochar ini tuh bertindak sebagai menyerap karbon untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika diterapkan pada tanah, biochar ini memperkaya kualitas dan kesuburannya yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertaniannya. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau struktur biochar yang berpori ini menciptakan habitat unik bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat yang mendorong peningkatan aktivitas mikroba. Hal ini pada gilirannya meningkatkan siklus dan ketersediaan nutrisi yang mengarah pada penyerapan nutrisi yang lebih baik oleh tanaman. Lebih jauh lagi tuh biochar meningkatkan kapasitas retensi air di tanah sehingga membuatnya lebih tahan terhadap kekeringan dan mengurangi kebutuhan untuk irigasi. Salah satu keuntungan paling signifikan dari biochar adalah potensinya untuk mengurangi perubahan iklim. Dengan menyerap karbon dari limbah pertanian yang jika tidak akan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, biochar ini menawarkan manfaat ganda. Yang pertama itu ada mengurangi jejak karbon dari aktivitas pertanian, berkontribusi pada upaya global untuk memerangi perubahan iklim, dan yang kedua itu ada biochar menyerap karbon di dalam tanah sehingga menjadikannya solusi penyimpanan karbon jangka panjang. Jadi di sini ada disebutkan juga kalau misalnya biochar dapat menahan karbon selama berabad-abad, menjadikannya strategi yang efektif untuk memerangi peningkatan kadar karbon dioksida atmosfer. Biochar juga menawarkan potensi untuk memulihkan dan meremajakan tanah yang terdegradasi di wilayah pertanian ini. Di mana pertanian intensif telah menyebabkan degradasi tanah. Penggabungan biochar dapat membalikan sebagian kerusakan. Kemampuan yang unik untuk meningkatkan struktur tanah dan retensi nutrisi menjadikannya alat yang efektif untuk proyek perbaikan tanah dan pemulihan lahan. Gitu. Biomasa merupakan sumber daya yang terbarukan dan melimpah, memiliki potensi yang luar biasa untuk produksi bahan karbon yang dapat mengatasi tantangan
lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Beberapa strategi digunakan untuk mengubah biomasa menjadi bahan kaya karbon yang berharga, termasuk prosesnya itu tuh ada karbonisasi atau pirolisis dan karbonisasi hidrotermal bersama dengan tindakan fisik, kimia, dan mikroba seperti yang ditampilkan pada dalam gambar berikut. Jadi akan ada gambar berikut untuk menjelaskan proses dari mengubah biomasa itu tadi. Nah, jadi proses-proses ini mengubah biomasa menjadi berbagai bahan karbon dengan karakteristik dan pengaplikasian yang unik. Jadi dari biomasa ini ada dua proses, ada karbonisasi dan aktivasi ya. Nah, karbonisasi adalah proses dekomposisi termal yang melibatkan pemanasan biomasa tanpa oksigen. Proses ini masukkan produksi biochar, bahan kaya karbon yang stabil dengan porositas tinggi. Nah, biochar digunakan dalam pertanian untuk meningkatkan kesuburan tanah, retensi air, dan penyerapan karbon, serta kontribusi pada pengolahan lahan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Nah, dari karbonisasi terbagi lagi jadi pirolisis dan HTC. Pirolisis ini merupakan metode konversi termal lain yang terjadi pada suhu tinggi, tetapi tidak seperti karbonisasi, ia dapat menghasilkan berbagai produk seperti bio-oil, syngas, dan biochar juga. Pirolisis cepat menghasilkan lebih banyak bio-oil yang dapat dimurnikan menjadi bahan kimia dan biofuel yang berharga. Sementara pirolisis lambat mendukung produksi biochar yang cocok untuk perbaikan tanah dan penyimpanan karbon. Nah, untuk karbonisasi hidrotermal atau HTC ini merupakan proses konversi unik yang terjadi di bawah kondisi air bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Biomasa mengalami reaksi kimia tanpa oksigen maksudnya biomasa ini mengalami reaksi kimia tanpa oksigen yang mengarah pada pembentukan hidrochar. Nah, nanti hidrochar memiliki kesamaan dengan biochar, menampilkan kandungan karbon tinggi dan struktur berpori. Keuntungan dari HTC ini dapat memproses biomasa basah, mengurangi kebutuhan untuk pra-pengeringan, dan memperluas penerapannya. Nah, untuk aktivasi ini terbagikan ada aktivasi fisik. Aktivasi fisik merupakan metode pasca perlakuan yang digunakan untuk meningkatkan luas permukaan dan porositas bahan karbon. Biomasa yang dikarbonisasi atau dipirolisis terkena suhu tinggi dan adanya gas inert atau uap yang mengarah pada penghapusan komponen yang mudah menguap dan penciptaan pori-pori. Karbon aktif ini berharga untuk aplikasi dalam pemurnian air dan udara, pemisahan gas, dan penyimpanan energi. Kemudian ada aktivasi kimia, merupakan pendekatan lain untuk meningkatkan porositas bahan karbon. Nah, biomasa yang telah dikarbonisasi diresap dengan agen pengaktif seperti kalium hidroksida atau asam fosfat, diikuti dengan pemanasan. Nah, reaksi kimia antara agen pengaktif dan karbon menghasilkan pembentukan pori-pori yang meningkatkan luas permukaan dan kapasitas penyerapan karbon aktif. Material yang disesuaikan ini dapat diaplikasikan dalam pengolahan air limbah dan penangkapan karbon. Nah, jadi itulah proses dari pengubahan biomasa menjadi biochar melalui karbonisasi dan aktivasi.
Kita kembali lagi ke biomasa. Nah, perlu diketahui kalau biowaste itu berasal dari biomasa, sampah kota, dan produk sampingan pengolahan. Biowaste terdiri dari karbohidrat polimer kompleks atau selulosa dan hemiselulosa, lipid, polimer, aromatik, dan protein. Untuk mengatasi tantangan yang ada disebutkan sebelumnya itu pada kepadatan energi rendah dari superkapasitor komersial, biowaste ini telah terbukti menunjukkan sebagai bahan baku yang muncul untuk menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat dipasarkan dan bioenergi melalui konversi termokimia dan biokimia. Dengan memanfaatkan biowaste, tidak hanya menyelesaikan masalah pengolahan limbah, tetapi juga meningkatkan praktik ekonomi sirkular. Biomasa berbasis tanaman, khususnya memiliki potensi sebagai bahan baku karena kandungan nitrogen yang tinggi, kandungan oksigen yang rendah, dan tingkat gravitasi yang tinggi, yang meningkatkan hasil konduktivitas, efisiensi pengisian, dan stabilitas siklus. Perlu dilihat juga kalau biochar yang berasal dari tanaman itu tadi memiliki luas permukaan yang lebih besar, struktur berpori yang lebih stabil, kandungan karbon yang lebih tinggi daripada biochar yang berasal dari produk-produk sampingan industri gitu. Nah, adapun di dalam jurnalnya dijelaskan kalau salah satu bahan potensial menjanjikan untuk menghasilkan karbon aktif berbasis biomasa adalah bambu. Bambu secara ilmiah dikenal sebagai Bambusa vulgaris. Tersedia melimpah dan banyak ditemukan di Malaysia. Jadi di dalam jurnal ini tuh untuk daerah yang menjadi acuannya tuh adalah negara Malaysia. Dilaporkan juga bahwa area budidaya bambu di Peninsula dan Sarawak itu masing-masing sekitar 31% atau 229.123 hektar dan 45% dari total tanaman bambu di seluruh negeri. Nah, kita masuk ke jurnal yang ini. Jurnal yang satu lagi itu dijelaskan di sini bahwa lignin, selulosa, dan hemiselulosa semuanya merupakan komponen dinding sel tanaman seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Nah, ini ada gambarnya. Jadi, lignin ini memberikan dukungan dan kekakuan struktural, sementara selulosa dan hemiselulosa adalah polisakarida yang bertanggung jawab untuk mempertahankan struktur tanaman dan menyimpan energi. Dalam konteks biochar, lignin ini berfungsi terutama sebagai bahan pengisi yang memberikan integritas struktural pada matriks karbon, dan selulosa dan hemiselulosa itu di sisi lain berkontribusi pada porositas dan luas permukaan biocharnya. Ketika biochar digunakan sebagai komponen dalam superkapasitor, sifat-sifat ini menjadi sangat penting. Luas permukaan biochar yang tinggi mungkin lebih banyak tempat penyimpanan muatan, sementara kalau porositasnya memfasilitasi pergerakan ion dalam material. Nantinya pada urutannya itu meningkatkan fungsi kegunaan tersebut tuh meningkatkan kapasitansi dan kemampuan penyimpanan energi dari superkapasitor. Nah, dengan memanfaatkan limbah pertanian untuk menghasilkan biochar dapat menciptakan pendekatan berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk penyimpanan energi. Jadi limbah pertanian yang melimpah, terbarukan, dan seringkali merupakan produk samping dari proses-proses lain itu dapat dimanfaatkan menjadi biochar untuk aplikasi superkapasitor yang membantu mengurangi limbah dan menyediakan alternatif ramah lingkungan bagi sumber karbon tradisional. Nah, ini merupakan gambar dari komponen struktural biomasa tanaman. Nah, dijelaskan juga di sini kalau misalnya struktur berpori dari biochar limbah pertanian yang memainkan peran penting dalam aksesibilitas ion. Nah, jadi pori-pori menyediakan jalur bagi pergerakan ion antara elektroda dan elektrolit. Hal ini memungkinkan difusi ion yang efisien mengarah
Oh ya, efisien yang mengarah pada peningkatan kapasitas penyimpanan muatan. Kehadiran banyak ion juga mendorong penyerapan ion ke permukaan biochar yang selanjutnya meningkatkan kapasitansi superkapasitor. Selain itu, melimpahnya limbah pertanian sebagai bahan baku untuk produksi biochar menjadikannya pilihan yang layak serta secara ekonomi dan berkelanjutan secara lingkungan pula. Nah, dengan memanfaatkan bahan limbah pertanian seperti sisa tanaman, sekam dan jerami, produksi biochar menawarkan manfaat ganda dari pengolahan limbah dan penciptaan produk bernilai tambah. Nah, adapun keuntungan penggunaan biochar dalam aplikasi superkapasitor. Nah, biochar yang diperoleh dari limbah pertanian telah muncul sebagai bahan yang prospektif untuk digunakan dalam superkapasitor. Perangkat penyimpanan energi ini juga dikenal sebagai ultrakapasitor atau kapasitor elektrokimia, bertindak sebagai perantara antara kapasitor konvensional dan baterai. Seperti yang udah dijelaskan tadi, sifat unik dari biochar limbah pertanian membuatnya sangat cocok untuk elektroda superkapasitor. Biochar yang diperoleh dari limbah pertanian memiliki struktur yang sangat berpori sehingga menghasilkan luas permukaan yang besar. Nah, luas permukaan yang meningkat ini menghasilkan banyak situs aktif untuk terjadinya reaksi elektrokimia yang memungkinkan penyerapan ion dan penyimpanan muatan yang efisien. Nah, adapun jenis apa ya? Jenis-jenis bahan biochar dalam perangkat superkapasitor. Di sini jenis biochar tuh misalnya ada batang jagung, kapasitas spesifiknya itu 90, tegangan operasinya itu 0,1 sampai 0,4, kepadatan energinya itu 25, kepadatan dayanya itu 150. Jadi di sini ada banyak jenis biochar dengan kapasitas spesifik yang berbeda, tegangan operasi berbeda, kepadatan energi dan kepadatan daya juga berbeda. Jadi ada batang jagung, terus ada sekam padi, serbuk gergaji, serpihan kayu, bunga miskanthus, bambu, rumput gajah, kulit nanas, kotoran unggas, dan batok kelapa. Nah, di sini kan dijelaskan bambu. Seperti yang udah disebut bambu ya. Seperti yang udah dijelaskan di jurnal sebelumnya. Tadi memang untuk yang paling berpotensial dan paling menjanjikan untuk menghasilkan karbon aktif berbasis biomasa itu kan bambu. Jadi dapat dilihat di sini kalau misalnya bambu itu kapasitas spesifiknya 110, tegangan operasinya 0,2 sampai 0,5, kemudian kepadatan energinya 20, kepadatan dayanya 125. Oke, baiklah. Di sini juga disebutkan kalau misalnya bambu terdiri dari sekitar 47,7% selulosa, 21,9% hemiselulosa, dan 24,5% lignin. Sementara itu mungkin menunjukkan variasi karena spesies dan tahap perkembangan yang berbeda. Nah, komponen lignoselulosa yang tinggi pada bambu mampu menghasilkan bahan karbon dengan hasil yang tinggi yang menjadikan bambu sebagai bahan baku biomasa yang potensial. Kandungan karbon yang tinggi ditambah dengan struktur berpori yang diatur memfasilitasi transportasi ion yang efektif dengan resistansi minimal, dan dengan demikian meningkatkan kinerja dari superkapasitor tersebut.
Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sifat-sifat biomasa bambu. Yang pertama adalah komposisi struktural. Nah, sifat-sifat unik biomasa bambu seperti kandungan lignoselulosanya yang tinggi telah menarik perhatian dalam industri kimia dan domain yang lebih luas dari energi dan keberlanjutan lingkungan. Biomasa terutama yang terdiri dari konstituen lignoselulosa yang merupakan 35 sampai 55 WT% selulosanya ini, dan 20 sampai 35% berat hemiselulosanya dan 10 sampai 30% berat ligninnya. Bambu juga mengandung polimer minor seperti protein, pektin, dan mineral. Sifat-sifat berbagai spesies bambu itu ada di dalam tabel 1 dan diagram skema bambu dalam gambar 4. Ini dia ada sifat-sifat dari berbagai jenis atau spesies dari bambu itu. Kemudian kita masuk ke analisis proximat. Analisis proximat dilakukan untuk memahami karakteristik bahan baku biomasa yang digunakan dan umumnya dilakukan menggunakan metode analisis termografimetri atau TGA. Analisis ini memberikan wawasan tentang sifat thermal dan pembakaran bahan baku. Biasanya standar dari ASTM atau American Society of Testing Materials digunakan dalam pengukuran seperti ASTM E871 sampai 80 untuk menentukan kadar air, E1755 sampai 2 untuk menentukan kadar abu, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke ultimate analysis atau analisis terakhir. Selain dari analisis proximat, analisis ultimate juga telah diadopsi dalam analisis bahan baku biomasa. Analisis ultimate ini menentukan kandungan karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen dalam biomasa. Bambu dikatakan sebagai bahan baku karbon yang disukai untuk komersialisasi karena kandungan karbon yang tinggi, yaitu sekitar 39-49,5% berat, yang memberikan aspek positif dalam produksi biochar dan karbon aktif, serta meningkatkan stabilitas dan reaktivitas untuk penghilangan kotoran dan polutan yang lebih efektif, dan porositas untuk meningkatkan luas permukaan absorpsi. Selain itu, kandungan karbon, hidrogen, dan oksigen dalam kontributor utama kandungan energi, dan juga karena digunakan untuk menentukan nilai kalor. Oke, langsung di situ ada preparation of bamboo derivative biochar, persiapan biochar yang berasal dari bambu. Nah, untuk mengubah limbah hayati bambu menjadi biochar, teknik umumnya itu digunakan konversi termokimia, termasuk ke pirolisis, torifikasi, karbonisasi hidrotermal, dan gasifikasi. Untuk memaksimalkan hasil biochar, penting untuk memilih teknik yang tepat tergantung pada jenis biomasa yang digunakan dan parameter proses, termasuk suhu, laju pemanasan, dan waktu tinggal, karena faktor-faktor ini tuh secara signifikan mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia dari biochar yang diproduksi. Di sini tuh ada gambar 5 menyajikan merupakan diagram alir proses perbandingan antara pirolisis dan karbonisasi hidrotermal. Seperti yang udah dibahas tadi, kalau misalnya karbonisasi hidrotermal atau HTC, teknik umum lain yang digunakan dalam produksi biochar, namun produk yang dihasilkan disebut sebagai hidrochar. HTC berlangsung pada suhu sekitar 180 derajat Celcius sampai 250 derajat dalam lingkungan berair dengan atmosfer bebas oksigen.
Nah, untuk sifat-sifat biochar yang dihasilkan juga pun dapat berbeda ya dari metode yang digunakan, yaitu metode pirolisis ataupun proses HTC. Baiklah, di dalam jurnal ini itu juga menjelaskan tentang modifikasi atau fungsional biochar yang berasal dari bambu. Modifikasi atau fungsionalisasi mengacu pada perubahan sistematis dan peningkatan sifat kimia dan fisik biochar, mengubahnya menjadi karbon aktif karbon aktif. Nah, dibandingkan dengan biochar, karbon aktif memiliki luas permukaan dan porositas yang lebih besar yang meningkatkan situs aktif dan meningkatkan asabilitas ion, sehingga ideal untuk aplikasi penyimpanan energi. Ada berbagai modifikasi seperti modifikasi fisik, modifikasi kimia, aktivasi sendiri dan modifikasi hibrida. Jadi ini ada di dalam tabel bukan tabel tapi di dalam gambar 6 ini menunjukkan berbagai modifikasi biochar yang berasal dari bambu. Nah, di bawah gambar ini terdapat tabel advantage and disadvantage of various modification. Jadi ada jenis-jenis modifikasi, tadi ada modifikasi fisiknya, terus ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, jadi kalau modifikasi fisik ini, keuntungannya itu uap dapat dengan mudah menyebar ke dalam pori-pori. Karbon oksida dan uap bersifat endotermik, laju reaksi dapat dikontrol. Nah, untuk kekurangannya itu suhu aktivasinya terlalu tinggi, hasil karbonnya rendah, luas permukaan spesifik rendah dari struktur pori-porinya. Kemudian untuk modifikasi kimianya, keuntungannya tuh hasil lebih tinggi, luas permukaan lebih besar, porositasnya lebih tinggi. Tapi kekurangannya itu mahal, memakan waktu dan energi, mengorosi atau menyebabkan peralatan gitu, korosi pada peralatan. Kemudian ada pencemaran lingkungan. Untuk aktivasi diri atau self activation di sini tuh keuntungannya tingkat aktivasinya lebih tinggi, ramah lingkungan, mengurangi biaya produksi. Tapi untuk kekurangannya tuh suhu aktivasinya tuh terlalu tinggi dan waktu tinggal lebih lama gitu, atau prosesnya lama gitu. Nah, untuk modifikasi hibrid, keuntungannya ada meningkatkan situs adsorpsi ion, luas permukaan spesifik yang lebih besar, volume pori total lebih besar, hasilnya lebih besar. Tapi kerugiannya tuh ada proses yang kompleks, investasi yang terlalu tinggi gitu. Oke. Kayak kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu aplikasi spesifik. Jadi di sini ada membahas tentang specific application of bamboo derived carbons in superkapasitor. Jadi karbon yang berasal dari bambu muncul sebagai material elektroda potensial dalam superkapasitor karena luas permukaannya yang tinggi, struktur berpori, dan sifatnya yang terbarukan. Nah, yang elektrolit akan diadsorpsi ke latar muka elektroda karbon yang berasal dari bambu dan muatan energi akan disimpan. Di sini juga ditunjukkan gambar untuk proses dari adsorpsinya atau desorpsi.
Nah, dalam proses atom doping, heteroatom atau nitrogen, sulfur atau fosfor dimasukkan ke dalam struktur karbon, meningkatkan kerapatan cacat dan memodifikasi permukaan kerapatan elektron, sehingga mempercepat transfer muatan dalam material dan menambahkan lokasi penyimpanan ion. Untuk material karbon bio-waste bambu berbasis komposit, material komposit ini bertujuan untuk meningkatkan konduktivitas dan stabilitas mekanis superkapasitor. Selain itu, masukkan material heteroatom dan komposit ke dalam karbon yang berasal dari bambu akan menciptakan efek sinergis, menghasilkan superkapasitor dengan kerapatan energi, kerapatan daya, dan siklus hidup yang lebih baik. Nah, di sini ada tabel 4 yang menunjukkan application of bamboo derivative carbons in supercapacitor. Jadi ada pengaplikasian karbon yang berasal dari bambu yang diaplikasikan di superkapasitor gitu. Ini ada aplikasi bahan karbon bio-waste bambu individual. Prekursornya itu bambu, menghasilkan elektrolitnya sekian, terus juga ada sistem 3 elektrodanya, itu ada kapasitas spesifiknya, stabilitas cycling, terus ada sistem 2 elektroda, itu ada sama kurang lebih spesifik kapasitasnya, kepadatan dayanya, kepadatan energinya, dan stabilitas cycling stabilitasnya. Pastinya menghasilkan jumlah yang berbeda-beda tergantung dari sifat atau tergantung dari pengaplikasiannya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, masih sama ini untuk mengenai specific application. Di sini kita juga bakal ngebahas pengaplikasian dari sebentar. Oke. Pengaplikasian komposit nanostruktur logam oksida biochar untuk superkapasitor. Komposit biochar oksida logam berstruktur nano telah muncul sebagai material menjanjikan untuk aplikasi superkapasitor. Nah, di sini tuh disebutin salah satu keuntungan nih dari komposit biochar oksida logam berstruktur nano adalah luas permukaan yang tinggi, sama kayak yang keunggulan dari biocharnya juga. Jadi kurang lebih kalau komposit biochar oksida logam juga keuntungannya tuh di luas permukaan yang tinggi. Karena luas permukaan yang tinggi memungkinkan penyerapan ion dan penyimpanan muatan yang efisien yang mengarah pada peningkatan kapasitansi dan kapasitas penyimpanan energi dalam superkapasitornya itu sendiri. Di sini juga dijelaskan sifat nanostruktur komposit oksida logam biochar memberikan manfaat tambahan. Ukuran kecil nanopartikel oksida logam memungkinkan difusi ion yang efisien dalam bahan elektroda, meningkatkan kinetika transport ion dalam superkapasitor. Hal ini menghasilkan peningkatan kerapatan daya dan stabilitas siklusnya.
Tuh. Sebelum kita lanjut lagi pembahasannya, ada satu pembahasan yang perlu diketahui di sini, jadi mengenai metode sintesis komposit oksida logam biochar. Jadi ada beberapa metode untuk sintesis komposit oksida logam biochar itu, dimana si komposit oksida logam biochar ini kan sangat menarik perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena kombinasi unik dari sifat-sifat yang berasal dari oksida logam dan biochar kan. Nah, jadi untuk sintesis komposit oksida logam biochar ini dapat dilakukan melalui 3 metode. Nih, 3 metode. Yang pertama itu ada impregnasi, kopresipitasi, dan teknik hidrotermal. Ini ada gambarnya yang menunjukkan 3 metode sintesis komposit oksida logam biochar. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai challenge and outlook-nya. Pemanfaatan bambu sebagai alternatif berkelanjutan untuk memproduksi karbon aktif telah memperoleh perhatian signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan prospek yang menjanjikan untuk berbagai aplikasi termasuk superkapasitor. Namun ada banyak tantangan dari seluruh prosesnya, yang dari pengadaan bahan baku hingga tahap manufaktur, yang secara mendalam mempengaruhi hasil dan kualitas karbon aktif yang nantinya dihasilkan. Aspek penting untuk memastikan efisiensi keseluruhan pada skala produksi yang lebih besar terletak pada identifikasi dan evaluasi kandungan dan komposisi karbon di berbagai sumber bambu. Oke, dari Study Comprehensive of Chaturvedi et al. Di sini disebutin sifat-sifat arang yang berasal dari berbagai spesies dan sumber bambu dievaluasi dengan limbah sumpit bambu muncul sebagai sumber yang sangat efektif karena kandungan lignitnya substansial yang menghasilkan hasil arang yang luar biasa sekitar 74,20%. Nah, sementara untuk karbon aktif berbasis bambu menunjukkan kinerja yang luar biasa sebagai elektroda superkapasitor. Tantangannya tuh ada dalam meningkatkan kepadatan energi superkapasitor berbasis karbon yang membatasi aplikasinya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut harus difokuskan pada peningkatan kepadatan energi seperti melalui modifikasi struktur pori karbon yang berasal dari bambu dengan cross-cutting yang dapat meningkatkan hidrofilitas permukaan karbon dan doping dengan heteroatom. Nah, di sini dijelaskan juga selain komposisi bambu yang melekat dicirikan oleh kandungan lignin selulosa dan hemiselulosanya yang tinggi,
perlu di highlight dari Maniscalco et al. Di sini, kalau misalnya hal itu tuh menghadirkan tantangan selama proses aktivasi dan karbonisasi atau pirolisis. Jadi meskipun metode aktivasi yang memanfaatkan kalium hidroksida mulai digunakan untuk produksi karbon yang berasal dari biomasa berpori hierarkis dengan luas permukaan spesifik yang tinggi, metode ini memiliki kendali yang terbatas atas struktur atas struktur pori-porinya, yang dapat diatasi dengan menggabungkan aktivasi kalium hidroksida dengan perlakuan termal. Gitu. Di samping itu, integritas struktural dari bambu yang kuat seringkali menghasilkan perubahan minimal pada struktur pori-pori setelah proses pirolisis, yang mengarah pada pemanfaatan ruang internal yang tidak efisien dalam pembentukan pori-pori makro yang banyak dan lebih besar, sehingga mengorbankan kualitas karbon aktif yang berbasis bambu yang disintesis. Nah, untuk karbonisasi hidrotermal, susah telah muncul sebagai teknologi yang menjanjikan untuk memproduksi biochar berbasis bambu, menawarkan keuntungan seperti lebih layak secara ekonomi, membutuhkan masukan energi yang lebih rendah, dan menghasilkan struktur karbon dengan kualitas lebih tinggi daripada yang diproduksi oleh pirolisis atau yang diproduksi dengan cara pirolisis. Nah, selain itu, optimalisasi karbonisasi hidrotermal melalui penelitian lebih lanjut tentang mekanismenya dan kontrol atas parameter operasi termasuk suhu, waktu tinggal, dan juga rasio biomasa terhadap air sangat penting untuk mencapai produksi yang berkelanjutan dan hemat biaya. Nah, untuk di jurnal yang ini tuh ada prospek masa depan atau future perspektifnya. Nah, untuk prospek masa depan terhadap komposit oksida logam biochar ini, untuk pengaplikasian di superkapasitor itu terletak pada pengembangan morfologi atau material canggih yang dapat ditingkatkan untuk aplikasi praktis. Morfologi materi ini memainkan peran penting dalam menentukan kinerja elektrokimia dan efisiensi keseluruhan dari superkapasitor. Salah satu jalan menjanjikan adalah eksplorasi morfologi hierarkis atau berstruktur nano dalam komposit oksida logam biochar. Nah, struktur hierarkis ini mengacu pada material dengan berbagai skala panjang seperti arsitektur, mesopori, dan non-poris. Struktur ini menawarkan peningkatan luas permukaan, difusi ion yang lebih baik, dan jalur pengangkutan muatan yang dioptimalkan. Untuk kesimpulan atau conclusion, tinjauan ini menyoroti kemajuan signifikan dalam pengembangan dan penerapan karbon aktif yang berasal dari bambu untuk superkapasitor. Temuan utama dari literatur ini menunjukkan bahwa limbah hayati bambu ini memiliki keunggulan luas permukaan spesifiknya yang tinggi, mikropori dan mesopori yang melimpah, dan sifatnya yang terbarukan, merupakan material yang sangat menjanjikan untuk superkapasitor berkinerja tinggi. Adapun berbagai teknik aktivasinya, termasuk metode fisik kimia aktivasi mandiri atau self activation dan hibrida activationnya, telah terbukti meningkatkan sifat elektrokimia karbon yang berasal dari bambu, menjadikan alternatif yang layak untuk material karbon tradisional.
Namun, adapun studi masa depan yang harus difokuskan pada penanganan tantangan yang terkait dengan peningkatan kepadatan energi superkapasitor berbasis bambu ini harus diperhatikan. Jadi, untuk eksplorasi lebih lanjut tentang modifikasi struktur pori, teknik doping tingkat lanjut, dan pengembangan proses aktivasi yang lebih efisien dan dapat diskalakan. Selain itu, stabilitas dan kinerja jangka panjang bahan karbon yang berasal dari bambu dalam aplikasi superkapasitor harus diselidiki secara menyeluruh untuk memvalidasi kelayakan praktisnya. Pengembangan lebih lanjut, pembelajaran mesin yang dedikasikan untuk pemodelan proses pirolisis dan prediksi produk diperlukan untuk memfasilitasi kinerja aplikasi superkapasitor itu. Kemudian untuk adapun conclusion mengenai kemajuan terkait komposit oksidalogam biochar ini untuk superkapasitor, mengungkapkan beberapa temuan utama dan menyoroti berbagai jalur penelitian yang belum dieksplorasi. Jadi penggunaan komposit ini menawarkan keuntungan signifikan dalam hal peningkatan kapasitansi dan stabilitas, peningkatan difusi ion, dan peningkatan konduktivitas termalnya. Peningkatan konduktivitasnya gitu. Sekian presentasi dari saya. Saya menyadari dari video ini masih banyak kekurangannya. Apabila terdapat kesalahan informasi yang disampaikan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.